Eh, Eh, deh, deh, oke. oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat datang dalam datang sesi dalam sesi wawancara hari wawancara ini. hari ini. Terima kasih Terima banyak kasih banyak kepada kepada Bapak Bapak Halim Halim sebagai sebagai narasumber narasumber telah telah hadir hadir dalam dalam podcast kita podcast hari kita ini hari dengan ini dengan tema tema penguatan penguatan kesiapsiagaan kesiapsiagaan bela bela negara negara melalui melalui kesadaran kesadaran kewargaan kewargaan dan dan partisipasi partisipasi demokrasi. demokrasi. Pada Pada kesempatan ini, kesempatan Bang, ini, Bang, kita akan kita akan membahas membahas suatu suatu topik topik sangat sangat relevan, relevan, yaitu yaitu kesiapan siap siap siaga siaga bela bela negara. negara. Tidak hanya Tidak dalam hanya dalam konteks konteks pertahanan, pertahanan, juga tapi juga bagaimana bagaimana hal hal tersebut tersebut tercermin dalam tercermin dalam kehidupan kehidupan sehari-hari sehari-hari warga warga negara, negara, termasuk termasuk dalam partisipasi demokrasi. demokrasi. Kami Oke, juga oke. Kami akan juga akan menyinggung menyinggung peran peran pemilihan Komisi umum Pemilihan Umum dalam dalam membangun membangun kesadaran dan kesadaran dan kualitas kualitas partisipasi partisipasi masyarakat. masyarakat. Bapak Bapak Halim Halim yang yang kita kita tahu tahu merupakan merupakan PNS di PNS di Sekretariat Sekretariat KPU KPU Kabupaten Muara Kabupaten Muara Jambi. Jambi. Sekali lagi Sekali kami lagi kami ucapkan terima ucapkan kasih terima kasih telah hadir telah hadir bersama kami. bersama kami. Oke, sama-sama. Baik, Baik, Bapak, Bapak, langsung saja langsung ke saja ke pertanyaan pertama. pertanyaan pertama. Jika Jika kita kita melihat melihat perkembangan perkembangan situasi saat situasi ini, saat Pak, ini, Pak, bagaimana bagaimana sebaiknya sebaiknya kita kita memaknai memaknai kesiapsiagaan bela kesiapsiagaan bela negara? negara? Eh, Kalau kita melihat konteks kekinian, bela negara memang tidak bisa lagi dipahami secara sempit. Ancaman yang dihadapi bangsa juga berubah-ubah. Tidak selalu berbentuk fisik, tetapi bisa berupa disinformasi, polarisasi sosial, hingga melemahnya kepercayaan terhadap institusi. Karena itu, kesiapsiagaan bela negara lebih menekankan pada kesiapan mental, cara berpikir, dan sikap warga negara dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial berbangsa. Oh, Oke. berarti ada Berarti ada pergeseran ya pergeseran ya dari yang dari yang sifatnya sifatnya fisik fisik menjadi lebih menjadi non lebih non fisik. fisik. Benar, betul sekali. Dan justru di situ tantangannya. Karena ancaman non-fisik seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi dampaknya bisa sangat besar jika tidak disikapi dengan baik. Oke, Oke. dalam Dalam konteks ini, konteks ini, apakah apakah partisipasi dalam partisipasi dalam demokrasi juga bisa demokrasi dipandang sebagai sebagai bentuk bentuk bela negara? negara, Pak? Tentu, tentu sekali. Ketika warga negara menggunakan hak pilihnya secara sadar, tidak terpengaruh hoak, dan tetap menjaga suasana damai, itu adalah bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan rakyat. Oh, Oh, baik-baik. mungkin Mungkin saya saya juga juga tadi sempat sempat lupa lupa untuk untuk memperkenalkan memperkenalkan rekan rekan saya saya yang juga yang juga menjadi menjadi co-host hari co-host ini. hari ini. Mungkin untuk Mungkin Ya, untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya selanjutnya dari dari co-host saya, co-host saya, sekaligus untuk sekaligus untuk memperkenalkan diri memperkenalkan diri kepada kepada Mas Yoga. Mas Yoga, kami persilakan. ya. Baik, terima kasih kepada Mas Riki Mahardika. Mungkin selanjutnya akan dibimbing oleh saya pertanyaan berikutnya pada Bapak Alim. Ya, Eh, mangga, Mas Yoga. untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa yang menjadi fondasi utama yang perlu dibangun dalam untuk kesiapsiagaan bela negara? Apa pondasi apa tadi? Utama yang perlu dibangun. Ini. Yang pertama adalah, kalau menurut saya yang pertama adalah kesadaran sebagai warga negara. Ini terlihat sederhana, tetapi sangat mendasar. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya bagian dari bangsa ini, maka akan muncul rasa memiliki. Oh, Dari situ berkembangnya menjadi tanggung jawab, bagaimana bersikap, bagaimana mengambil keputusan, termasuk dalam konteks politik. oke, berarti ini juga berkaitan dengan kemampuan dalam menyikapi informasi ya, Pak? Sangat berkaitan. Saat ini kita hidup di era di mana informasi begitu mudah diakses. Hmm. Tanpa kerangka berpikir yang kuat, masyarakat bisa dengan mudah terpengaruh. Karena itu, berpikir kritis dan rasional menjadi bagian penting dari bela negara. Bapak Alim sendiri kan bekerja di KPU. Terus apa peran KPU dalam membantu kesiapsiagaan bela negara ini?
Menurut saya KPU memiliki peran penting melalui pendidikan pemilih. Tidak hanya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai proses demokrasi, pentingnya suara, serta bagaimana menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Ini bagian dari upaya membangun warga negara yang tidak hanya partisipasif, tetapi juga berkualitas. Oke, terima kasih Bapak Alim. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Ricky Mahardika. Baik, Bapak Alim. Menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Maaf, Baik, Baik, Bapak Alim, Bapak Alim, menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Saya Saya juga ingin mengulik selain cara berpikir, tentu tentu ada kemampuan dasar yang harus dimiliki. Menurut Menurut Bapak, Bapak, apa yang paling mendasar untuk hal untuk hal tersebut? Kalau menurut saya, kalau kita lihat ya, ada beberapa kemampuan yang relevan. Pertama, kemampuan menyaring informasi. Ini menjadi sangat penting di tengah banyaknya informasi yang beredar. Kemudian, kemampuan berkomunikasi secara sehat. Artinya, mampu menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik, serta menghargai perbedaan. Saya rasa begitu. cukup Cukup menantang ya. Apalagi Apalagi mungkin mungkin pada tahapan pemilu, terutama di tahun-tahun politik. Betul. Justru disitulah ujian kedewasaan demokrasi kita. Apakah masyarakat kita berbeda pilihan tanpa harus terpecah? Selain itu, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan juga tidak kalah penting. Hal-hal seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan pelanggaran pemilu, itu sebenarnya bagian dari bela negara. Mungkin Kalau dikaitkan dengan kelembagaan nih, bagaimana posisi Komisi Pemilihan Umum mendorong kemampuan tersebut? KPU melakukan berbagai bentuk sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Tujuannya agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh, tidak hanya tahu kapan memilih, tetapi juga bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Jadi bisa dikatakan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kualitas warganya, Pak. Ya, sangat bergantung. Demokrasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh perilaku warganya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya, kepada Mas Yoga, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya. Mungkin selanjutnya dalam praktik kesiapsiagaan bela negara, apa tantangan yang paling sering ditemui Bapak Alim? Kalau menurut saya masih ada kecenderungan apatis di sebagian masyarakat. Di sisi lain, arus informasi yang tidak terverifikasi juga sering memicu kesalahpahaman. Oke, berarti ini menjadi pekerjaan bersama kita ya, Pak? Tentu Pak Yoga, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Perlu keterlibatan semua, pemerintah, penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, media, hingga masyarakat itu sendiri. Baik. Berarti bela negara ini juga bersifat kolektif. Betul, kolektif. Itu bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab bersama sebagai bangsa. Oke, baik. Terima kasih atas pandangan yang sangat komprehensif dari Bapak Alim. Mungkin sebelum kita tutup sesi wawancara hari ini, saya bisa simpulkan dari pembicaraan ini bahwasanya kita dapat memahami kesiapsiagaan bela negara dimulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu cara berpikir, sikap, dan perilaku sebagai warga negara. Termasuk di dalamnya adalah partisipasi aktif dalam demokrasi yang difasilitasi oleh KPU sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan rakyat. Terima kasih Bapak Halim atas waktunya telah bersedia mengikuti wawancara hari ini. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Alim. Terima kasih Bapak Halim. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.